Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Ade, saya yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya apakah Ibu sudah nyaman duduknya Bu? Sudah ya. Saya tutup terlebih dahulu ya Bu tirainya. Baik Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pola hubungan seksual pada kehamilan. Jadi tujuannya itu agar ibu mengetahui bagaimana posisi hubungan seksual yang aman. Nah, jadi apakah ibu bersedia? Sudah ya Bu, terima kasih. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah ibu sebelumnya sudah pernah mendengar atau mendapatkan informasi ataupun penyuluhan tentang pola hubungan seksual pada kehamilan? Sudah ya, internet juga sudah banyak ya Bu. Nah, jadi saya ingin memperjelas sedikit pengertian seks ya Bu. Nah, jadi seks itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Merupakan komponen kehidupan manusia secara normal. Nah, jadi hubungan seks yang nyaman dan memuaskan itu merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pernikahan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dulu mengenai manfaat seks pada kehamilan. Jadi, manfaat seks itu dapat menjaga kehamilan dan keharmonisan rumah tangga. Nah, selain itu, hubungan seks selama kehamilan itu dapat menangani pembengkakan dan kaki pada vagina selama persalinan. Itu untuk syarat dilakukan hubungan seksual. Nah, ini ya Bu, syarat dilakukan hubungan seksual pada kehamilan itu biasanya pada kehamilan yang aman ya Bu. Nah, melakukan hubungan seksual pada kehamilan dengan aman, satunya itu umumnya diperbolehkan hubungan seksual selama kehamilan itu asalkan dengan cara yang aman. Kedua, kehamilan normal tanpa ada indikasi ataupun yang dapat membahayakan janin. Biasanya itu seperti pendarahan dan kejang yang berkepanjangan atau tidak normal pada perut. Selanjutnya itu pasangan wanita yang belum pernah mengalami keguguran atau kelahiran prematur. Selanjutnya itu ini yang paling penting loh Bu, keduanya pasangan itu saling menginginkan dan tidak ada unsur paksaan. Nah, ini untuk rabu-rabu melakukan hubungan seks yang aman ketika hamil. Jadi yang pertama itu yang paling utama itu rasa kenyamanan dan kebebasan ibu hamil. Nah, jadi ibu bebas memilih dan menentukan posisi apa yang nyaman untuk ibunya. Selanjutnya itu harus saling pengertian, empati, kreativitas dan humor. Pengertian, jadi ibu dan suami itu harus pengertian karena kan ibu lagi hamil. Empati ya sama, kreativitas ya bisa melakukan kreativitas yang dapat memberikan kenyamanan untuk ibu. Nah, dan sedikit humor. Nah, sedikit humor jadi sedikit ada candaan dan sedikit tawa-tawa tipis lah ya Bu. Nah, selanjutnya hindari penetrasi, orgasme dan rangsangan melalui puting pada kehamilan resiko tinggi. Nah, ini sangat berbahaya Bu bagi ibu dan janin. Nah, yang terakhir itu hindari penetrasi kita ke tubuh itu pecah. Nah, selanjutnya itu ada larangan untuk membatasi melakukan hubungan seksual. Nah, jadi meningkatnya risiko keguguran pada awal kehamilan ya Bu. Nah, jika ibu melakukan hubungan seksual itu di bawah 16 minggu kehamilan, nah itu dapat menyebabkan keguguran. Tuh. Nah, jadi ketika umur kehamilan itu sudah 16 minggu, itu dapat fungsi janinnya itu sudah baik dan janinnya akan lebih kuat. Tuh. Nah, selanjutnya letak plasenta terlalu rendah. Nah, itu juga dapat membahayakan karena dapat menyebabkan pendarahan ya, yang mengancam ibu serta janinnya. Selanjutnya itu pendarahan per vagina. Nah, jadi pendarahan yang berlebihan pada vagina
hubungan seksual terlebih dahulu ya Bu. Nah ini juga penting Bu, pernah mendapatkan riwayat kelahiran prematur ya, karena itu dapat berdampak juga pada janinnya. Selanjutnya itu selaput lemah atau dinding rahim ibu lemah, itu juga tidak diperbolehkan. Selaput itu berpecah, nah ini juga sangat dilarang karena dapat menyebabkan infeksi pada janin. Nah selanjutnya yang terakhir itu adanya riwayat penyakit menular seksual. Nah karena itu dapat berpengaruh bagi ibu dan janin. Jika ibu ataupun suami ibu mengalami penyakit menular seksual itu seperti HIV, AIDS, itu juga dapat menularkan ke janin ibu. Nah, membahayakan bukan? Nah, selanjutnya untuk frekuensi dan waktu melakukan hubungan seksual. Nah, jadi pada trimester pertama itu libido atau gairah seks ibu hamil itu akan menurun karena adanya dari mual muntah, pusing, lelah dan lain-lainnya. Nah, jadi pada trimester kedua gairah seks itu akan meningkat 80% dikarenakan mual muntah itu sudah berkurang, lelah juga sudah berkurang, pusing juga sudah berkurang. Nah, pada trimester ketiga itu kembali lagi gairah seksnya itu menurun karena adanya beban yang berlebihan pada ibu. Ya, berat badan jadi sudah bertambah, jadi itu lebih buat resiko ibu lebih mudah lelah ya. Nah, jadi gairah seksnya itu menurun. Posisi berhubungan seks yang aman. Nah, jadi bisa posisi wanita itu di atas. Nah, jadi posisi ini merupakan posisi paling nyaman karena wanita itu bisa menentukan kedalaman masuknya penis. Itu. Nah, jadi posisi ini tidak ada penekanan perut ibu hamil ya, jadi sangat aman. Nah, yang kedua itu ada posisi menyamping. Nah, jadi posisi ini memberikan peluang untuk suami memasukkan itu ya segera ke dalam. Jadi suami ibu yang mengaturnya. Jadi posisi ini juga tidak ada penekanan ya Bu. Nah, jadi seperti ini posisi yang ibu di bagian atas, posisi menyampingnya itu seperti ini Bu. Nah, seperti ini ya posisi menyampingnya. Nah, yang ketiga itu ada posisi alkos atau bisa disebut dengan posisi duduk juga bisa. Pada posisi ini perempuan bersangga pada lutut dan tangan. Nah, jadi wanita itu lebih dominan, ya, tapi di posisi ini tidak ada penekanan perut. Nah, kata lainnya itu bisa kita sebut dengan baby style. Tapi dalam Islam cara itu sangat tidak dianjurkan Bu, ya karena posisinya. Nah, selanjutnya itu ada posisi duduk. Nah, posisi ini tidak memerlukan banyak gerak. Pria duduk dan wanita di atasnya saling berhadapan dan membelakangi jika perut ibu itu sudah membesar. Nah, jadi ibu dapat membelakangi suami gitu. Nah, selanjutnya pada posisi suami di atas berbaring hanya separuh tubuh. Posisi ini cukup aman, suami mengontrol diri sehingga tubuh tetap tidak menekan perut istri. Nah, seperti itu. Nah, ya lebih jelasnya ini untuk posisi-posisinya Bu. Ini ya posisi yang lebih jelasnya. Nah, ini sudah cukup. Bentuk selingnya tidak begitu banyak ya Bu. Tidak terasa sudah di penghujung pertemuan. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Oh iya, sudah ya Bu, terima kasih. Nah, apakah ada yang ditanyakan Bu? Sebelum saya mengakhirinya? Tidak ya? Baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan, nah tadi mengenai rambu-rambu untuk melakukan hubungan seksual yang aman itu apa saja Bu? Betul, utamakan kenyamanan dan keselamatan kebebasan ibu ya, bukan keselamatan kebebasan ibu, betul. Hindari penetrasi orgasme, ya betul. Nah, untuk syarat melakukan hubungan seksual pada kehamilan dengan aman, sebutkan salah satu aja Bu contohnya itu. Umum diperboleh asalkan dengan hati-hati. Ya betul Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah pemberian penyuluhan ini sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Ini selesai ya Bu. Saya harap kita bisa bertemu kembali dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya menunggu kabar baik dari Ibu ya Bu. Nah, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.